Oke guys, kita ini baru nyampe Palembang dan kita nyampe itu malam. Ini adalah Museum Bala Putra Dewa dan kabarnya di sini nih tempat ini ya pameran untuk pusaka yang diadakan oleh komunitas dan Museum Bala Putra Dewa dan para pelestari budaya. Di sini ini digelar acara budaya ya. Acara budaya dan juga berkumpulnya para pecinta Tosanaji. Wis, selamat datang. aku nyolong opening dulu. Oh gitu ya. Oke guys, jadi ada Mas Edwin ya bersama dengan kita Ya. guys. Bagaimana? Maaf kita terlambat loh. Oh nggak terlambat? Oh nggak terlambat kita. Nggak terlambat. Ini harusnya museum ini harusnya tutup guys, tapi khusus dibuka ya Bang? Iya, khusus Etik Indonesia Channel Aduh. dan Goldimania. Malam ini kita buka sampai dengan Sampai pagi. selesai, sampai dengan selesai. Selesainya jam berapa terserah nanti dari Etik Indonesia Channel. Mantap. Bang ini nanti kita ketemu siapa aja Bang? Nanti kita di sini sudah ada kepala museum. Oh, yes. Kemudian ada teman-teman dari komunitas pencinta pusaka Sriwijaya. Nanti ada teman-teman juga yang narasumber di dalam. Oke. Kemudian nanti kita nyaksikan ada beberapa koleksi museum. Malam-malam Kemudian gini ya, seru ya? Ya. Kalau di luar negeri itu museum malam guys. Justru malam ya. Night at museum ya. Kayaknya baru berasa aura magisnya juga guys di sini. Wih, Bang Alam. Apa kabar Bang? Ini ada ini guys. Pemerhati pusaka juga kayaknya bawa pusaka keren-keren juga ini guys. Dalam. Sekalian bawa hadiah ini. Udah, kita udah disiapin juga di dalam. Wah, pas ini. Berarti Roni Ahai plus dapat Mas Riko juga dapat nanti. Berarti ini memang sengaja tadi nggak pakai topi guys. Kuning ini warna raja ini. Ya. Wih, thank you Bang. Jadi apa nih kalau namanya di sana? Ini namanya tanja. Tanja ya? Tanja Pakainya itu miring ya? Enggak, Ke depan? topi ini depannya. Ini depan. Ini depan? Ya, Gini depan. ya? Oke. Tanja namanya. Ya. Waduh. Tanja itu sebetulnya ciri khas pangeran Wah. di Sumatera Selatan. Hampir merata di semua wilayah, mulai dari Ogan Komering, kemudian daerah Lahat Pagar Alam Lintang, kemudian daerah Musi Banyuasin, sekitaran Musi, termasuk di Kota Palembang. Tapi itu punyanya sendiri. Bang Yamin kok beda Bang? Saya beda. Yang ini di ini Panglima daerah- perang nggak ya ini? dari daerah Sumatera Selatan, tapi lebih khusus di daerah saya. Oke. Daerah Lahat Pagar Lahat Alam ya? Lintang. Kalau ini Patawang. Palembang? Palembang. Palembang ini guys. Ini dapat oleh-oleh pulang bawa apa Lahat tadi apa? Tanja. Tanja. Ya, Oke Bang, Tanja. kita kemana Oke. aja nih Bang? Kita ke dalam dulu. Kita ke dalam guys. Yuk, Yuk. oke. Kita ke dalam yuk. Mantap ini. Di anak pelurunya itu. Di daerah Lubuk Linggau itu pernah ada dapat, tapi justru malah dijadikan pusaka kampung. Berarti buat Mas Roni itu. Jadi ini kemarin beliau safari keliling dihibahkan oleh masyarakat. Iya. Jadi beberapa tokoh masyarakat yang masih keturunan pangeran di Sumatera Selatan, beliau datang silaturahim, ngobrol-ngobrol, kemudian sampaikan visi dan misinya museum. Justru malah masyarakat di Sumatera Selatan antusias untuk menyumbangkan. Iya, luar Nah, biasa. termasuk ini ada pedang. Itu ada beberapa lagi, ada pusaka, 3 lagi baru diserahkan. Di Sumatera Selatan itu orang masih belum tahu estetika tentang keris, Iya. keris. Jadi kadang-kadang mohon maaf, gagangnya udah bagus, kemudian wilahannya bagus, akhirnya karena dia nggak tahu nih nyambung, akhirnya pakai kayu Kayak kayu, disambung. ya. Karena Semampunya ya. karena karanya hilang, akhirnya Iya, dibuat iya. seadanya aja. Padahal Ini keris Palembang guys. keris Palembang, dan ini dihibahkan dari salah satu pangeran di daerah Ya, Oki. Ogan Komering Ilir. Oke, dan ini gading ya Bang ya? Gading. Gading. Berapa Gading, namanya? ini kayu. Ini Betul, kayu. kalau Iya. ini. Bukanya. Tapi tangannya gatel kalau nggak lihat. Nah, Iya. itu. Nah, Tapi luar biasa. Wah. Ini keris Palembang. Ini Junjung Derajat nih ya. Junjung Derajat kalau lihat dari pamornya. Junjung Derajat nih guys. Dan udah kalau di sini tuh populer untuk diwarangin sih Bang. Diputihkan biasanya, Diputihkan, ya. jarang diwarangi. Jarang diwarangin. Karena orang-orang Sumatera Selatan itu biasanya nggak suka diwarang. nggak suka ya. Malah Iya. tradisi di sini Tradisi tuh malah malah hanya tidak ada diputihkan. pewarangan guys, Betul. malah hanya diputihkan aja. Diputihkan. Oke, cuman kalau dibiarkan kayak gini lama-lama habis ya Bang. Betul, saya udah Iya. nyampaikan dari kepala Jadi museum. mudah-mudahan bisa dibersihkan aja karatnya. Betul. Gagangnya udah untuk angka dan
Oh iya. Ludai gading. Luda itu mirip kalau di Jawa itu Raja Mala ya? Ya, betul. Raja Mala. Raja Mala. Mirip-mirip. Buka satu lagi apa? Terus. Ini Gantoro. Gantoro ya. Ini banyak begini kayaknya. Udah karatan soalnya. Wah, susah ini dapatnya nih. Masterpiece ini. Wah, top banget ini guys. Ini kayak ini ya, Panji Paniwan ya. Di Panemon merek. Kalau di Jawa sih ya, bilangnya Panji Paniwan karena biasanya lot-nya lot 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh ya, 13. Mantap ini guys. Wah, di Palembang juga ada pusaka Panji Paniwan guys. Terus kayaknya Palembang juga lengkap juga, ada beberapa udah banyak. Lengkap. Melayu. Karena dulu zaman Ki Gede Ingsuro sebetulnya itu dari Trah-Trah Mataram, beliau dari Jawa Timur, Ya. dari kerajaan Mataram itu hijrah, ada kurang lebih sekitar 50 orang yang dibawa dalam satu kapal. Oh. Maka ketika masuk ke Palembang, pusaka-pusaka di era-era kesultanan itu mirip-mirip dengan keris-keris Jawa. Iya. Sehingga itulah akulturasi budaya ketika Bisa juga dibawa dari Jawa ke sini betul, juga. dibawa Terus contoh-contohnya masterpiece ya, ketika terus itu diputaran di dibuatlah, sini ya. Diputaran dibuatkan di Palembang. Nah, ini juga yang saya mengajak Ethnic Indonesia Channel itu datang ke Palembang. Salah satunya juga nanti kita memberikan edukasi sebenarnya kepada masyarakat. Di Palembang, orang kalau melihat keris dengan berkarat seperti ini, Mas, nuansa magisnya akan lebih terlihat. Iya, Jadi kadang-kadang mohon maaf nih, ada beberapa kepercayaan di daerah-daerah tertentu ini tidak dikasih minyak ataupun dikasih dibiarkan berkarat, dan kadang-kadang waktu-waktu tertentu dikasih darah. Nah, ini yang justru kadang-kadang merusak wilah si keris. Ada juga memberi minyak, mohon maaf nih, minyak saya sebut merek minyak misik yang kental seperti itu, sehingga ketika dibuka baunya bau mistis, tapi justru malah merusak wilahnya si keris. Nah, maka ini kita ngajak Ethnic Indonesia ke depan, nanti kita edukasi masyarakat. Kita tidak melihat dari sisi mistis, tapi kita lihat dari sisi keindahan sebuah pusaka, seni dan sejarah, gitu. Oke. Satu lagi. Masih ori guys. Sinarasa, betul. Nggak ada lagi. Pengrajin sudah tidak mampu di Palembang untuk membuat yang seperti itu. Nah, ini juga tantangan kepada pengrajin-pengrajin di Palembang. Kemarin saya sampaikan harusnya kita berkembang. Kenapa dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Ada gantungannya khusus nggak ada? Tapi ya cukup bagus sih bang ya. Mungkin temperaturnya di sini juga bagus dan warnanya bagus, jadi dia nggak terlalu hancur. Betul, nilainya. betul. Karena kalau misalnya dalam kondisi kayak gini, kalau lembab temperaturnya malah 5 tahun udah habis. Malah rusak. Yeah. Nanti di ruang pamer kita lihat nanti ada keris temuan dan relatif utuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa review langsung dengan pemiliknya nanti. Lihat banyak. Iya. Ini displaynya bagus banget nih. Baru ini bang. Iya, perlu dibikin juga kayaknya di iya. Di musim lain. Dipakai kayak musim Belanda. Ya, ditiru dari Museum Belanda dari Leiden. Tempat displaynya. Mamang jelasin lah, Mang nih. Ini bajak sawah ya bang? Ini Oh, jangkar Kampak. itu. ini ditemukan di bandara. Oh iya, jangkar kapal itu ya? Bukan ada. Oh, beda lagi. Jangkar kapal sana. Ini untuk apa? Alat pertanian. Menghancurkan beton. Oh. Nah, Pecah batu. ini kepunyaan kepunyaan dari Angkatan Udara, tapi masa Belanda. Iya. Yang Belanda. Jadi di Bandara Sultan Muhammad Baradun II dulu, waktu zaman dulu itu banyak benda-benda macam bom macam itu masih banyak. Nah, ini ditemukan oleh masyarakat di tahun 70-an. Tahun 70-an disimpan. Akhirnya di tahun 2000 dibawa ke sini lah, dihibahkan kita. Pak, kalau ini kujual kilon kata artinya. Kalau kehibah ke ada artinya. Dihibahkan ke museum. Gitu. Jadi dua, satu jangkar pesawat Sama kampak. sama kapak ini. Nah, ini pedang. Pedang sahabat. Ini pedang Pedang Palembang. Palembang. Ya, Pedang mirip-mirip. ini dulunya
Ini ada di Musirawas. Nah, ketika keturunan terakhir langsung dikirimkan ke Palembang. Waktu itu zaman Covid, saya dikasih ini. Pas dikasih ini, saya terima, cuman mengasih kopelan. Apa itu surat? Surat. Orangnya nggak datang. Orangnya nggak datang sama kopelan, ada nomor telepon. Nomor telepon, ya. Itu surat aja. Jadi di Lubulingga itu ada staf saya bahwa carikan itu. Pas cari itu ketemu barang ini sampai ke saya nerimanya. Rupanya orang itu dulu sudah sakit selama 3 bulan. Jadi dari orang tuanya nerima sakit 3 bulan sakit, pas ini sampai ke saya orang sehat. Itu. Memang harus jodohnya. Iya di sini. Nah, ini semua pemberian semua karena rata-rata kalau kita ambil dari mistis kan mereka ini nggak kuat lagi. Iya. Jadi datang sini Mbak Kris. Iya. Pak, ini aku saya ibakan ke musiman. Apa aja? Pesan atau apa ya? Bukannya pun dulu kayak dulu. Nah, kami tidak percaya, tidak sanggup pegang. Sudah, apa boleh buat? Kami terima. Karena mana bang? Kita barang itu bukan di ruang kita, langsung di sini. Berarti barangnya tidak dilestarikan. Dilestarikan. Nah, itu intinya. Nah, Karena alam udah ngintip-ngintip juga ini. Ini di center merah mas, kemungkinan besar antara tanduk atau cula mungkin. Kita geser lagi mang, mungkin mang, lihat ya koleksi yang lain. Kalau yang emas masih ada di Pak Fajar, tapi dirayu-rayu nggak mau dia. Ini temuan Sungai Musi semua, temuan Sungai Musi semua. Ini hibah dari kawan-kawan dari penyelam. Ini hibah. Nah, ini salah satunya adalah kain batik. Dibuat oleh Ibu Sud sebanyak 3 buah. Yang pertama diberikan kepada Ibu Fatmawati Soekarno. Yang nomor 2 diberikan kepada Ibu Rahmi Hatta. Ini yang ketiga diberikan kepada Ibu Akagani, Ibu Mastura. Nah, oleh keluarga Ibu Mastura dihibahkan ke museum untuk dilestarikan. Jadi cuma ada 3 kayaknya. 3. Dunia masih 3. Yang buatnya Ibu Sud yang pengarang lagu ini. Pengarang lagu itu. Pengarang lagu. Ya. Belakang, biar. Poin-poin. Nah, sini dulu. Sini. Sebelah kiri ini. Sini. Nah, ini hibah dari masyarakat. Itu bandul kalungnya Ahai ada di situ tuh, Hai. Bandul kalung temuan tuh. Jadi Ada yang bahan emas, dongso, kuningan, emas. Nando, kakek meriam dulu, nanti saya letak ke Pasang di situ ya? Ini. Iya. Jadi buat ini, kan ini kosong sih kan? Ya. Nah, jadi buat bikin dudukan ya, kakek. satunya yang besar, jadi. Nah ini kesukaannya Mas Rivo nih. Ini Mas Arca Buddha, temuan asli, temuan sungai dua-duanya nih, Arca Ganesha. di Sungai Musi ya? Sungai Musi, bahan perunggu. Ini hobinya bosnya etnik Indonesia ini. Iya. Tapi boleh lah nanti kalau ada tukeran yang buat museum kalau mau dibawa. Ini ada Quran tulisan tangan juga nih kalau yang Muslim. Yang emasnya itu udah lari ke Thailand. Oh iya. Semuanya saya bilang. Ya itulah kita ngasih tahu sama kawan-kawan. Artinya ketika ada barang-barang bersejarah jangan terus dilempar ke luar negeri. Karena sayang ketika barang itu sudah terlempar ke luar negeri susah untuk ditarik kembali. Sayang. Maka ini kita udah mulai mengedukasi masyarakat, terutama penyelam-penyelam. Jadi kalau dapat barang bagus segera melapor ke museum. Kalau memang perlu ada semacam penggantian biaya, kita siap untuk itu. Jangan nanti dia tiba-tiba punya koneksi sendiri, jual ke Malaysia, jual ke Thailand, segala macam. Habis. Ya. Dan saya agak mirisnya itu adalah ketika ditemukan contoh kayak kara cincin dari emas, kemudian ada patung-patung Buddha yang bahannya dari emas, itu malah justru dilempar keluar. Gitu. Dan ini sekarang juga kita ketemu sama penyelam-penyelam, para pemerhati budaya juga. Ya kalau bisa nggak usah lah, kita sayang dan cinta sama budaya Indonesia. Pintu gerbangnya juga mesti. Ya, betul. Makanya bea cukai terutama. Karena kan proses pengiriman itu kan seharusnya diketahui. Jangan sampai nanti. Karena patung-patung lumayan besar loh, Mas. Iya. Ya. Ini hibah Baru semua. menjelang ini aja. Hibah menjelang semua pameran. ini.
Ya. Nah, ini diberikan oleh keluarga Kiai Morogan. Kiai Morogan itu adalah kiai besar pada masa itu yang mempunyai karomah. Nah, pernah bertaruh dengan Belanda, buka buah kelapa, ada ikan. Karomahnya. Buah kelapa Bisa ada ikan. Ada ikan di dalam. Ini apa fungsinya apa? Ini untuk buat apa? Gilingan beras. Gilingan beras. Nah, kalau kita Jadi bikin tepung, jagung, beras, dimasukkan, ada tongkat, nanti jadi putar sama masyarakat. Nanti si bijian beras ataupun jagungnya itu nanti lama-lama jadi bubuk, dia turun di sini. Ya, betul. Awalnya saya pikir kayak Lingayoni yang di India itu. Bukan, memang mirip dengan Lingayoni, tapi ini sebenarnya lebih kepada alat alat untuk alat memasak, betul. Masih tradisional. Ya. Jadi nanti si bijiannya itu dimasukkan ke dalam lubang, nanti dia ini kan ada batu ketemu sama batu, jadi dia masuk di dalam, nanti digerus, diputar, ya di blender, betul. Nah ini nih tempat masukannya, ya tempat masukin kayu untuk putar, ya tangkainya. Dan ini memang dulu saya masih kecil-kecil masih sering lihat dulu di kampung, ya di kampung saya. Batunya memang murnian batu alam. Abad berapa kayak gini? Saya nggak tahu kalau mulai abadnya, tapi saya ketika kecil itu masih tahun-tahun 80-an itu masih ada, ya. Terutama acara-acara adat, acara-acara di kampung, kalau ada acara ulang tahunnya kampung atau apalah bahasanya itu, sedekah bumi, biasanya masih kita pakai itu. Dan nggak tahu ya, secara rasa karena mungkin digiling pakai batu, kemudian dipanggang pakai kayu bakar, kemudian tungkunya juga dibuat dari tanah liat, rasanya beda. Iya, bikin dodol atau bikin makanan yang kue-kue itu. Nah, ini Mas, ini Lingayoni. Nah itu ya, ya. Ini ditemukan di daerah Tanjung Sakti, di daerah mana? Coba pegang dulu ini. Yang ini pegang dulu ini. Kenapa, Bang? Masih ada Masih ada ini. ya? Energinya. Iya. Ini seperti apa nih? Seperti gambar ini? Engsel-engsel lemari, lawasan temuan juga. Ini dulu buat masak ya. Ya, tungku masak itu. Ya, anglo lah kalau di Jawa itu. Ini ada tempat kuningan untuk apa namanya? Ikan biasanya ini untuk atasnya, jadi ikan ditaruh di bawah. Jadi dia buat apa sih? Blender ikan lah. Blender ikan ya. Terus diputar. Jadi nanti isinya ikan itu keluar dari celah-celah itu. Itulah bahan dasarnya, nanti sudah keluar, jadi dijadikan buat bahan dasar pembuat pempek. Ini ada ini. Masih di bagian apa? Iya, gobok. Iya, gobok duit. Nah, ini yang apa namanya beliung itu yang apa namanya sih, Mas? Kalau di Jawa itu? Nah, ini hibah apa ya? Ini hibah alam nih, Pak. Ini dari alam nih. Wah, ini guys. Ini alam juga ini. Ini nih yang muriam putus ini dihibahkan sama Pak Raden Pangku Alam. Karena nggak utuh, kalau utuh diambil udah. Ini Bang, ini. Nah, itu alam juga. Itu apa itu? Itu kayak untuk Ambil nasi. ambilnya tapi kayak untuk dulu itu ritual. Oh, alat peralatan ritual ya. Ini salah satu Nah, ini nih. Apa namanya, megalitikum, Mas Rivo. Ada hewan purba, manusia purba. Sambil diterangin emang ada suaranya. Iya. Ini fosil-fosil hewan purba ditemukan di beberapa daerah di Sumatera Selatan. Nah, itu ada tulang-tulang megalodon, ada yang ya hiu, ada juga kemungkinan besar gajah purba. Tapi memang ini perlu penelitian lebih lanjut. Menurut informasi dari masyarakat yang berada di sana, kemungkinan besar ya hewan-hewan purba. Termasuk ini kalau di Jawa keong-keong buntet dan lain sebagainya, ini temuan sungai semua ini. Nah, ini juga beberapa hibah dari pejabat-pejabat zaman dulu. Mereka punya simpanan-simpanan harimau yang sudah di offset, beruang yang sudah di offset. Ya, karena kesadaran mereka nyerahkan ini kepada museum. Ini loh. Ah, itu ada temuan ini nih. Ini tempayan kubur. Jadi era-era
Hindu, kerajaan-kerajaan Hindu dulu ketika masuk ke Palembang, tempayan ini digunakan untuk membakar jasad manusia yang sudah meninggal, kemudian abunya disimpan di dalam tempayan. Ya. Kayak misalnya di Jawa itu kayak apa ya? Yang terbuat dari tanah itu. Ya, ini dia kentong, ini dia Kentong, tempatnya. Ya, ya, itu dia tempatnya. Kemudian ini ada fosil diperkirakan manusia purba. Ya, ini fosil manusia purba ditemukan lengket sudah membatu. Jadi ini temuan kemudian dibawa diserahkan kepada museum. Ini ada di Gua Harimau di Oku. Di Gua Harimau. Ada kerangkanya sebanyak 300 buah lebih. Ya. Dan dari hasil penelitian lebih tua dari fosil yang ada di Sangiran. Ya. Kalau yang dulu kita kenal ada namanya Pithecanthropus erectus, nah, ini diperkirakan usianya jauh lebih tua daripada itu. Nah, saking tuanya sudah nempel dan membatu. Nah, giginya pun masih lengkap. Bagian kepalanya giginya masih lengkap, tangannya, kakinya ini kakinya nih. Iya. Masih belum hancur. Ada 300 ya. Banyak. Ayo kita lagi, muter lagi. Ini dia fotonya nih waktu ditemukan. Ini Ron. Ini waktu ketika ditemukan karena sudah membatu akhirnya dibersihkan, dibawalah ke sini. Nah, ini beberapa temuan juga ini. Ini temuan Sungai Musi. Temuan Sungai Musi semuanya ini temuan Sungai Musi. Ada beberapa kudi, ada kujur, mata tombak. Ya, ada mata serampang kalau di sini namanya trisula, biasanya digunakan untuk berburu ikan. Ini ada temuan-temuan meriam di Sungai Musi. Ada keris-keris Palembang itu. Terasa? Berat. Itu juga temuan. Ini juga ada uang timah. Kalau zaman itu ini digunakan juga sebagai alat bantu tukar barang dengan timah. Nah, ini juga alat tukar selain uang dulu dikenal dengan uang timah. Uang timah. Ini juga alat-alat persembayangan era-era kerajaan Hindu dan Buddha. Ya udah, Iya. Termasuk ini ada. Nah, itu udah mulai kontak tuh. Oh iya. Aduh. Nah, itu udah mulai kontak tuh dia. Itu udah mulai kontak tuh yang ujung sana itu. Dia salam kenal itu. Dia salam kenal. Ya, ini ada manik-manik temuan. Manik-manik temuan ini kalau di Sumatera Selatan biasanya digunakan oleh anak-anak raja atau anak-anak pangeran pada masa-masa dulu. Digunakan sebagai alat perhiasan, biasanya dijadikan kalung, jadi gelang, betul. Atau baju-baju mungkin? Enggak, ini justru kadang-kadang digunakan untuk mainan kalung, kemudian digunakan juga sebagai gelang. Kalau kalau dalam bahasa batunya, kalau kita bawa ke lab, itu keluarnya obsidian, tapi obsidiannya alami, gitu. Karena kan obsidian ada sekarang bahan buatan. Kalau ini obsidiannya obsidian gunung. Nah, ini juga ada liontin, papin, biasanya digunakan sebagai alat lengkap baju adat. Oh ini om ya? Ya, ini pin. Pin ya? Pin ya, biasanya di baju-baju kerajaan, baju-baju pangeran itu biasanya ada pin ini digantung menggunakan rantai. Ini juga ada gobok-gobok uang, temuan-temuan. Semua ini Sungai Musi? Sungai Musi, semuanya temuan sungai. Ini diserahkan oleh penambang, orang yang nyelam diserahkan ke kita. Kalau temuan darat? Temuan darat malah justru nanti ada di sana, ada metal detektor. Iya. Ada teman-teman yang memang membuat itu temuan-temuan darat. Wah ini apa nih om? Ini hiasan. Hiasan ini biasanya dibuat dari tembaga pada masa itu. Oh dari tembaga? Ya ini dari tembaga. Ini juga temuan-temuan sungai. Nah, ini ada golok. Kalau sebutannya di sini golok. Kalau sebutannya kalau di Palembang tuh namanya parang. Jadi bahannya kemungkinan perunggu dengan kuningan, kemudian mata ilahannya itu kemungkinan besar ya besi baja gitu. Cakep yes. Itu dia. Golok.
Ini, yang hijau. Tinggalnya di hijau nih. Kenapa nih Om? Ini ada anunya nih, ada yang kurang bagusnya ini di dalam. Oh, dalam itu tadi situ. kontak barusan. Gucci nih Om ya? Ya, ini Gucci temuan. Gucci hijau. Temuan ini kalau naga gini apa bawaan dari orang Indonesia Om? Enggak, ini bawaan dari Cina. Dari Cina ya? Nanti besok kan katanya mau jalan-jalan ke Pulau Kemaro. Jadi sejarahnya di Pulau Kemaro itu putrinya Palembang itu mau dipinang, cuman ketika di perjalanan ditolak, akhirnya karena saking marahnya dibuanglah semua bawaan dari Cina, dibuang di sungai. Ini menurut legenda ya. Akhirnya banyak ditemukan di sungai sepanjang Sungai Musi itu guci-guci, piring-piring dan peralatan-peralatan pecah belah yang kemungkinan besar dibawa dari Cina. Mana lagi Mang kita Mang? Ayo.